Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Khairani Zalzabila dan teman saya Anissa Ziyadatul Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem kardiovaskuler pada mata kuliah Analisis Fisiologi Anak yang diampu oleh Ibu Dwi Purbawati, MPD. Pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi, pertama, kita akan bahas apa itu sistem kardiovaskuler. Dan yang kedua, apa saja sih penyusun dari sistem kardiovaskuler? Yang ketiga, kita akan bahas tentang apa saja macam-macam pembuluh darah itu. Yang keempat, bagaimana sih mekanisme peredaran darah besar? Dan yang kelima, kita akan bahas tentang bagaimana mekanisme peredaran darah kecil. Yang keenam, kita akan bahas apa saja penyakit yang mungkin terjadi pada sistem kardiovaskuler. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kita akan bahas tentang apa saja aktivitas yang dapat mempengaruhi kinerja kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Jadi, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, atau bagian dari homeostasis. Selanjutnya, apa saja penyusun dari sistem kardiovaskuler? Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 tulangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 ketup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 3 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih macam-macam dari pembuluh darah itu. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi. Nah, pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Pembuluh darah vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler merupakan bagian ujung dari pembuluh arteri dan vena sekaligus yang menghubungkannya. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Berikutnya adalah aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia, bersumber dari bilik kiri jantung dan bawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran darah sistematik. Aorta adalah arteri elastis. Oleh karena itu,
maka dapat mengembang. Apabila ventrikel kiri berkontraksi untuk memaksa darah mengalir ke aorta, aorta mengembang. Renggangan ini memberikan energi potensial yang akan membantu mempertahankan tekanan darah sewaktu diastol. Karena saat itu aorta akan berkontraksi secara positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Nah, yang pertama adalah pada dindingnya. Pada pembuluh darah arteri, dindingnya lebih tebal dan elastis, sedangkan pada pembuluh darah vena lebih tipis dan kurang jelas. Pada pembuluh darah arteri, arah alirannya meninggalkan jantung, sedangkan pada pembuluh darah vena, arah alirannya meninggalkan jantung. Selanjutnya adalah kandungan darah. Pada pembuluh darah arteri, banyak mengandung oksigen, kecuali pada nadi dan paru-paru. Sedangkan pada pembuluh darah vena, banyak mengandung karbon dioksida, kecuali pada vena paru-paru. Berikutnya adalah tekanan. Pada pembuluh darah arteri, tekanannya lebih kuat, dan darah akan memancar jika terpotong. Sedangkan pada pembuluh darah vena, tekanannya lebih lemah, dan darah akan menetes jika terpotong. Yang berikutnya adalah letak. Pada pembuluh darah arteri, letaknya lebih dalam, sedangkan pada pembuluh darah vena, letaknya lebih dekat dengan permukaan tubuh. Berikutnya adalah cleps. Untuk pembuluh darah arteri, hanya satu pada pangkal, sedangkan pada pembuluh darah vena banyak terdapat di sepanjang vena. Mekanisme peredaran darah besar. Nah, urutan peredaran darah besar dapat dilihat pada tabel berikut. Sistem peredaran darah besar berawal dari jantung bagian bilik kiri yang mengeluarkan darah yang mengandung oksigen untuk diberikan kepada aorta. Nah, aorta akan mengalirkan darah ke arteri bagian atas dan arteri bagian bawah. Pada proses ini, jantung akan memompa lebih kuat untuk memberikan tekanan lebih pada darah. Tekanan ini dibantu oleh denyut otot arteri yang terjadi di sepanjang perjalanan darah pada saluran ini. Setelah darah melakukan tugasnya mendistribusikan oksigen pada organ-organ di dalam tubuh dengan baik, darah akan memasuki arteriol untuk menuju pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh darah kapiler, darah yang mengandung oksigen ini akan bertukar dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah masuk ke seluruh venule dan akan mengalir pada vena. Vena bagian bawah dan vena bagian atas akan bertemu di vena cava untuk memasuki serambi kanan dan melanjutkan perjalanannya menuju bilik kanan dan melewati ketup trikuspid. Sedangkan pada karbon dioksida dari sel menyebar ke dalam darah. Ini bertukaran gas berlangsung dengan bantuan kapiler kecil yang mengalir sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah mekanisme peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil pada manusia yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Urutan proses peredaran darah yang darahnya dari jantung atau bilik kanan ke paru-paru dilanjutkan ke serambi kiri. Sistem peredaran darah kecil ini bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang berperan dalam membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke seluruh paru. Setelahnya, karbon dioksida bakalan keluar saat kita menghembuskan nafas. Kemudian, kita akan menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam aliran darah. Lalu, itu akan mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan mulai
Kembali sistem peredaran darah besar. Penyakit yang mungkin terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah adalah indikator berapa besar kekuatan memompa darah lewat pembuluh. Ketika seseorang menderita penyakit peredaran darah berupa tekanan darah tinggi atau hipertensi, artinya kekuatan ini lebih tinggi dari seharusnya. Tekanan darah tinggi rentan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan otot jantung. Tak hanya itu, hipertensi juga memicu terjadinya stroke atau penyakit ginjal. Tidak ada gejala pasti ketika seseorang menderita tekanan darah tinggi. Itulah sebabnya penyakit ini disebut the silent killer. Yang kedua, aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis adalah mengeras dan menyempitnya pembuluh darah karena adanya akumulasi plak di dinding pembuluh darah. Plak ini muncul akibat penumpukan kolesterol, lemak, dan juga kalsium. Penyakit arteri koroner juga mengindikasikan adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pembuluh darah, aliran darah ke organ kelamaan terhenti. Penyakit peredaran darah seperti arteri koroner berangsur memburuk dan dari waktu ke waktu. Bahkan bisa saja penderitanya tidak menyadari karena tidak ada gejala signifikan. Namun, ketika terakumulasi, penderitanya akan merasa nyeri atau sesak di dada. Yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika darah yang dipompa ke jantung tidak mencukupi. Biasanya, pemicunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Ketika terjadi serangan jantung, maka otot jantung bisa rusak dan perlu penanganan darurat sesegera mungkin. Gejala serangan jantung yang harus segera ditangani secara medis adalah: yang pertama, nyeri di dada bagian tengah atau kiri. Yang kedua, nyeri disertai rasa sesak. Ketiga, napas tersengal-sengal. Keempat, keringat dingin. Kelima, mual. Keenam, detak jantung tidak normal. Ketujuh, tidak sadarkan diri. Kedelapan, nyeri yang menjalar ke punggung. Yang keempat, gagal jantung. Sering disebut gagal jantung kongestif. Penyakit peredaran darah ini terjadi ketika otot jantung melemah atau tidak berfungsi. Artinya otot jantung tak lagi bisa memompa darah yang diperlukan tubuh. Biasanya gagal jantung terjadi ketika penderitanya juga mengalami masalah pada jantung lain seperti serangan jantung atau arteri koroner. Gejala awal gagal jantung diantaranya: 1. Lemah. 2. Pembengkakan di kaki. 3. Keinginan buang air kecil meningkat di malam hari. 4. Nafas tersengal-sengal. 5. Nyeri dada. 6. Pingsan. Yang kelima, stroke. Stroke terjadi ketika penyumbatan di pembuluh darah membuat aliran darah ke otak berkurang atau bahkan berhenti sepenuhnya. Hal ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua, kondisi tersebut membuat darah dan oksigen tidak bisa dialirkan ke otak. Konsekuensinya, ada bagian otak yang rusak. Gejala stroke biasanya dikenal lewat singkatan FAST, yaitu F untuk face dropping atau kelumpuhan wajah, A untuk arms weakness atau tangan lemah, S untuk speech difficulty atau kesulitan berbicara atau bicara pelo, T untuk time to call 911 atau hubungi pertolongan medis darurat. Yang keenam, aneurisma aorta abdominal. Penyakit peredaran darah yang juga kerap terjadi adalah aneurisma aorta abdominal.
Ini berarti adanya penipisan dan penggelembungan pembuluh darah aorta secara abnormal. Ketika hal ini dibiarkan, ada risiko robeknya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan hebat yang mengancam nyawa seseorang. Tanda awal pembuluh darah aorta membesar adalah rasa nyeri di perut atau punggung. Ketika penggelembungan pembuluh darah ini terjadi secara signifikan, harus segera dilakukan penanganan medis. Yang ketujuh, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah kondisi ketika aliran darah ke tungkai mengalami penyumbatan. Pada penderitanya, aliran darah ke kaki, jantung, dan otak menjadi tidak lancar. Beberapa gejala penyakit arteri perifer adalah 1. Kram atau nyeri di kaki, terutama saat berjalan. 2. Mati rasa atau kebas di kaki dan tungkai. 3. Luka sulit sembuh di kaki dan tungkai. 4. Kulit menjadi berwarna kemerahan. Aktivitas yang dapat mempengaruhi kerja kardiovaskuler. Yang pertama, aerobik. Aerobik merupakan olahraga kardiovaskuler yang sangat baik bagi kesehatan jantung. Bentuk latihan aerobik yang dapat dilakukan pun beragam, mulai dari berlari, lompat tali, bersepeda, mendayung, hingga senam aerobik. Jika dilakukan secara rutin, aerobik dapat membantu kontrol tekanan darah dan meningkatkan kualitas pernafasan sehingga jantung tidak harus bekerja sangat keras. Yang kedua, latihan interval. Latihan interval merupakan jenis olahraga yang tak kalah baik dari aerobik. Selain menjaga kesehatan jantung, latihan interval juga dapat mencegah penyakit diabetes, menurunkan berat badan, dan meningkatkan kebugaran jika dilakukan secara rutin. Untuk melakukannya, kamu bisa menggabungkan latihan intensitas tinggi dengan periode pemulihan aktif yang lebih panjang. Contohnya, kamu dapat berjalan kaki dengan kecepatan normal selama 3 menit dan melangkah lebih cepat selama 1 menit. Dengan menaikkan dan menurunkan detak jantung, kamu dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah, membakar kalori, dan membuat tubuh lebih efisien dan membersihkan gula dan lemak dari darah. Yang ketiga, total body workout merupakan olahraga yang menggerakkan seluruh tubuh. Total body workout dapat menguatkan otot jantung karena cukup banyak otot yang terlibat dalam gerakan-gerakannya. Bentuk olahraga jenis ini dapat berupa mendayung, berenang, cross country skiing, dan lain-lain. Kamu juga dapat menambahkan beberapa latihan interval untuk membuat latihan lebih maksimal. Yang keempat, latihan inti dan yoga. Beberapa jenis latihan inti seperti pilates dapat memperkuat otot inti dengan meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Di sisi lain, yoga juga dapat membuat tekanan darah turun, pembuluh darah lebih elastis, dan juga mempromosikan kesehatan jantung. Itulah sebabnya yoga juga dapat sekaligus memperkuat jantung. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.